Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh dari Amsal 10. Saya akan membacakan dari ayat 22 sampai 32. Firman Tuhan berkata demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi, seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata. Demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. 10 hukum adalah hukum perjanjian pertama-tama yang diberikan secara tertulis kepada umatnya. Hukum itu masih berlaku sampai sekarang dan tidak pernah dihapuskan. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dan saudara, hukum perjanjian itu diatur dalam hubungan yang benar antara Allah dan umatnya dan antara umat dengan sesamanya. Orang yang mengaku percaya dan beriman, maka ia terikat pada hukum perjanjian itu. Iman itu bukan hanya terbatas pada hubungan dengan Allah saja. Iman itu justru menyentuh hubungan antara anak dengan orang tua. Iman yang benar mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hukum Kristus mengatur demikian. Salah satu bukti bahwa iman itu menyentuh hubungan antara anak dengan orang tua adalah dituliskan begini, saudara. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Terjemahan lainnya, sungguh berbahagia seorang ayah yang anaknya bijaksana. Sungguh menyedihkan seorang ibu yang anaknya pemberontak. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada zaman sekarang hubungan anak dengan orang tua tidak lebih baik dari hubungan anak dengan orang lain yang tidak mempunyai ikatan keluarga. Alkitab sudah mengantisipasi hubungan yang buruk antara anak dengan orang tuanya dengan hukuman yang berat di zaman Perjanjian Lama. Imamat 20 ayat 9. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya dan ibunya, maka darahnya tertimpa kepalanya sendiri. Karena itu, untuk menolong seorang anak termasuk kita hari ini, Alkitab membukakan jalan bagi kita untuk memilih jalan perjanjian yang Allah sediakan, yaitu jalan orang benar dan sadar tidak memilih jalan orang fasik, yang diterangkan dengan kalimat, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Sebab hubungan anak dengan orang tuanya sebenarnya adalah praktek langsung dari hubungan orang itu dengan Allahnya. Maka yang pertama, tentang bagaimana seorang anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya, tetapi anak yang bebal kedukaan bagi ibunya. Yang pertama, soal harta benda yang diperoleh dengan kefasikan itu tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Sangat menarik kalau kita baca dalam terjemahan lainnya. Kekayaan yang didapat dengan curang tidak memberi keuntungan. Sebaliknya, kejujuran akan menyelamatkan. Keuntungan yang tidak halal tidak mendatangkan kebahagiaan abadi, tetapi hidup yang benar menyelamatkan orang dari maut.
Ini soal cara hidup. Apa hubungan cara hidup di atas dalam hubungan perjanjian dengan Allah melalui hubungan seorang itu dengan orang tuanya? Jawabannya adalah apakah orang tersebut anak yang bijak atau sebenarnya anak yang bebal? Cara hidup jujur, tidak curang adalah bijak, memuliakan Allah. Cara hidup curang dan tidak jujur adalah bebal, mempermalukan Allah. Lalu yang kedua, tentang seorang anak yang dikatakan mendatangkan sukacita bagi ayahnya dan anak yang bebal kedukaan bagi ibunya. Masih soal berkat-berkat jasmani. Ngomong soal berkat dituliskan begini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Terjemahan lainnya, karena berkat Tuhan sajalah orang menjadi kaya. Kerja keras tidak dapat menambahkan harta. Berkat Tuhan adalah kekayaan kita yang sesungguhnya yang tidak disertai duka cita. Seringkali kita menghabiskan waktu kita mempertaruhkan hubungan dengan anak dan keluarga dengan dalih bekerja untuk hidup yang lebih layak. Memang benar harus bekerja keras. Tetapi jika kerja keras itu mengorbankan hubungan dengan anak, mengorbankan hubungan dengan keluarga, maka yang kita nikmati akhirnya adalah duka cita. Ingatlah firman ini, berkat Tuhan adalah kekayaan kita yang sesungguhnya yang tidak disertai duka cita. Mari bekerja untuk menjemput berkat yang sudah Tuhan sediakan. Jangan memilih jalan orang bebal yang berpikir bahwa menempuh segala cara untuk kaya yang akhirnya hanya mendapatkan duka cita. Sesal kemudian tidak berguna. Yang ketiga, relasi perjanjian ditinjau dari perkataan yang keluar dari hatinya. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Artinya, orang baik memberi nasihat yang bijaksana, tetapi nasihat pendusta menjadi kebencian orang. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Orang benar mengatakan apa yang berguna, tetapi perkataan orang jahat mengandung pemberontakan. Kata-kata orang tulus menyenangkan hati. Kata-kata orang jahat selalu menyakiti. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi dari ayat-ayat di atas, ayat Alkitab itu menunjukkan bahwa seorang anak yang bijak, yang mendatangkan sukacita bagi ayahnya itu, menunjukkan hatinya yang bijak melalui kata-kata yang ia ucapkan. Hati yang bijak, perkataannya berguna. Alkitab memakai gambaran mulut manis dalam pengertian yang negatif. Seperti pecahan periuk bersalutkan emas, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kita tidak bisa memaksa orang supaya tidak menjadi manusia bebal. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah menjadi seorang anak yang bijaksana. Anak yang bijaksana akan selalu memperhatikan perintah-perintah atau hukum-hukum yang mengatur kehidupan. Sesederhana apapun hukum atau aturan itu. Sebab yang dikejarnya adalah menikmati sukacita, bukan duka cita. Firman mengatakan, siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Selamat ulang tahun Ibu Cio Sotong, Andrew Kurniawan, Raymond Alexandre. Kiranya Roh Kudus mengarahkan mata imanmu pada hukum perjanjian, agar engkau menikmati sukacita dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ajaran firman-Mu pada hari ini mengenai seorang anak yang bijak menghindari kebebalan hidup. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan petunjuk-petunjuk praktis melalui kitab Amsal. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menempatkan firman itu dan menguasai pikiran kami dengan firman Tuhan. Berdoa untuk Cik Sotong, Andrew, Raymond Alexandre yang hari ini berulang tahun.
Kiranya Roh Kudus menolong untuk mengarahkan mata imannya pada hukum perjanjian dan pada akhirnya menikmati sukacita yang disediakan oleh Allah Roh Kudus. Kami mendoakan untuk pemuritan yang akan dimulai bulan Februari. Demikian juga persekutuan Komisi Wanita. Tuhan tolong agar kami bukan hanya sekedar hadir, tetapi niat hati kami dibentuk untuk menjadi pribadi Kristus di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk perjamuan kudus dan pemilihan penatua majelis periode 2023 sampai 2025. Kiranya Tuhan memelihara gerejamu dengan cara yang ajaib, menyediakan orang-orang yang tulus, orang-orang yang saleh, yang berpegang teguh pada firman, yang memahami bahwa Allah memanggil kami untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tolonglah ya Tuhan, inilah doa kami, mohon Tuhan memberkati pekerjaan jemaat-Mu dengan cara yang jujur, dengan hidup yang lurus, takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.